Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini kami akan menjelaskan tentang prinsip dan asas hukum Islam dan hukum keluarga Islam. Perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Mila Yuniarsih, dan kedua teman saya, Aminatul Zuhriyah dan Lailatul Maghfirah, di mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang diampu oleh Bapak Haji Muhammad Ghufron LC MHI selaku dosen mata kuliah Filsafat Hukum Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya. Asas hukum Islam di sini ada 3 macam. Yang pertama itu asas keadilan, yaitu asas yang sangat penting di dalam hukum Islam sehingga disebut sebagai asas dari semua asas hukum Islam. Asas keadilan ini pula mendasari proses dan sarana hukum Islam yang juga dijelaskan atau tertuang di dalam Al-Quran bahwasannya adil sebagai tujuan agama. Lalu yang kedua adalah asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum ini menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas ketentuan peraturan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu. Asas kepastian hukum ini hanya dapat dijelaskan secara normatif. Artinya, ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti, maka peraturan tersebut mengatur secara jelas dan logis. Lalu yang ketiga, itu asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan ini merupakan asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum. Asas ini juga sesuai dengan tujuan hukum Islam tentunya, yaitu mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip hukum Islam. Di dalam hukum Islam ada beberapa prinsip yang akan dibahas di sini, yaitu yang pertama, prinsip tauhid. Prinsip tauhid ini adalah prinsip umum dalam hukum Islam. Artinya, dalam menghadapi berbagai masalah yang memerlukan hukum, maka hukum Islam bertitik tolak dari akidah Islamiyah yang bersandar kepada tauhid. Sehingga atas dasar prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Lalu yang kedua itu prinsip keadilan. Prinsip ini merupakan prinsip yang memiliki peran yang strategis. Hal ini dijelaskan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 bahwa Allah memerintahkan untuk berlaku adil. Untuk yang ketiga itu prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Prinsip ini berarti hukum Islam menggerakkan manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah. Prinsip yang keempat yaitu al-hurriyah, kemerdekaan atau kebebasan. Kebebasan di sini adalah kebebasan dalam arti luas yang mencangkup berbagai macam baik kebebasan individual ataupun kebebasan komunal dan lain-lain. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai prinsip hukum Islam. Selanjutnya yaitu ada al-musawah atau persamaan. Prinsip ini mempunyai landasan yang amat kuat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab dalam agama Islam itu sangat dianjurkan untuk saling mengenal antar sesama manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah menghendaki perdamaian di antara sesama manusia untuk seluruhnya tanpa memperhatikan apakah dia golongan muslim ataupun bukan. Dalam surat ini pula diterangkan bahwa dalam Islam
Standar orang yang mulia adalah tergantung pada ketakwaannya. Dan yang selanjutnya yaitu ada at-ta'awun atau tolong-menolong. Prinsip ini berarti saling membantu antar sesama manusia. Hal tersebut diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 2 dan surah Al-Mujadalah ayat 9. Dan prinsip hukum Islam yang terakhir itu ada at-tasamuh atau toleransi. Hukum Islam mengharuskan umatnya untuk hidup rukun dan damai di muka bumi ini tanpa memandang ras dan juga warna kulit. Toleransi yang dikehendaki dalam Islam ialah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya. Toleransi yang dimaksud dalam hal ini adalah toleransi yang tidak merugikan agama lain. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai asas perkawinan. Yang pertama ada asas sukarela. Dalam hal ini perkawinan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang tentram, bahagia, dan sejahtera. Untuk itu, suami dan istri bekerja sama untuk saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam membantu dan mencapai kesejahteraan. Selanjutnya yaitu ada asas monogami. Dalam hal ini, seorang pria harus mempunyai seorang istri, dan seorang istri juga harus mempunyai seorang suami. Dengan kata lain, undang-undang perkawinan mengandung asas mempersulit poligami, khususnya pada pegawai negeri sipil, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Selanjutnya, ada asas perceraian dipersulit. Dalam hal ini, karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka perceraian harus dipersulit. Sebab perceraian perbuatan halal namun dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, perceraian juga berdampak negatif, baik untuk anak maupun anggota keluarga lainnya. Selanjutnya ada asas partisipasi keluarga dan dicatat. Dalam hal ini perkawinan adalah peristiwa yang penting. Oleh karena itu, partisipasi orang tua diperlukan dalam hal memberi izin sebagai perwujudan pemeliharaan garis keturunan keluarga. Dan perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, serta harus dicatat sesuai undang-undang yang berlaku. Selanjutnya yaitu ada asas kematangan calon mempelai. Dalam hal ini, calon mempelai baik suami atau istri harus matang jiwa dan raga untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, baik secara baik tanpa berpikir pada perceraian. Yang terakhir ada asas memperbaiki derajat kaum wanita. Dalam hal ini, kedudukan istri harus seimbang dengan kedudukan suami, baik dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam pergaulan di masyarakat. Oleh sebab itu, suami tidak boleh meremehkan dan merendahkan istri, walaupun status istrinya tidak bekerja atau hanya sebagai ibu rumah tangga. Selanjutnya yaitu membahas tentang prinsip perkawinan. Menurut Khairuddin Nasution, prinsip perkawinan itu ada 3. Yang pertama, musyawarah dan demokrasi. Dalam hal ini, setiap persoalan dalam rumah tangga harus diselesaikan dengan musyawarah. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam Quran Surat At-Tolak ayat 6 dan Quran Surat An-Nisa ayat 19. Yang kedua, hubungan suami istri sebagai hubungan partner.
Dalam hal ini, hubungan suami istri itu merupakan hubungan bermitra, partner, dan sejajar, di mana keduanya harus seperti sahabat, adik kakak, hingga orang tua dengan anak-anak. Yang ketiga, prinsip keadilan. Dalam hal ini, prinsip keadilan dalam rumah tangga adalah menempatkan sesuatu pada posisi yang semestinya, sehingga apabila ada di antara anggota keluarga yang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri, maka yang harus didukung tanpa memandang dan membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang terakhir yaitu membahas tentang urgensi asas dalam hukum Islam. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa di dalam hukum-hukum fikih yang terperinci itu ada terdapat kesamaan alasan dan sebab. Dan oleh karenanya disusunlah asas-asas yang bersifat umum. Asas-asas ini bertujuan sebagai petunjuk bagi para mujtahid dalam menetapkan hukum yang bersifat furu' dan menjadi pelita di bawah sinar nyala api untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat. Selain itu, tujuan dari pembuatan asas-asas kuliah atau umum ini yaitu sebagai klasifikasi masalah furu atau cabang menjadi beberapa kelompok dan tiap-tiap kelompok itu merupakan kumpulan-kumpulan dari masalah-masalah serupa. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari kelompok 6 dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam kali ini. Kami pamit undur diri. Semoga materi-materi yang telah kami sampaikan dapat kalian terima dengan baik dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Bila ada salah kata atau salah penjelasan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.